Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakimah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu Allah ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yasiluna ma amara Allah bihi ay yusalah wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ay yubsata fi rizqihi wa yunsalahu fi atharihi falyasil rahimah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah Masjid Jami'ah Ihsan rahimakumullah. Tak lupa kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan nikmat iman, Islam, sehat walafiat maupun nikmat panjang umur, sehingga kita dapat bertemu kembali bersama-sama bermuajahah dalam menunaikan ibadah salat Jumat setiap sekali sepekan. Tak lupa salam dan salawat kita tercurahkan, kita sanjungkan kepada uswatul hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga kepada para pengikutnya, sehingga kita akan meraih syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sebelum khatib menyampaikan khutbah, terlebih dahulu sebagaimana biasa khatib berwasiat kepada diri pribadi khatib dan umumnya kepada para jamaah. Marilah kita sama-sama tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, agar senantiasa kita menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Fakir di sini akan menyampaikan temanya, yaitu 5 faedah silaturahmi. Definisinya dalam istilah silaturahmi adalah silaturahim itu terdiri dari 2 kata, silah warrahim. Silah di situ berasal dari kata wasala yusilu silatan, yang artinya adalah terhubung, ataupun dengan arti lain adalah nyambung. Ar-Rahim di sini di dalam rahimnya ibu itu, yang ada di dalam janinnya itu, dalam rahimnya itu, maka itu ibu menyayangi bayinya yang ada di dalam janin.
Jadi istilah silaturahim adalah orang yang menghubungkan tali kasih sayangnya sesama keluarganya. Jadi di sini ada makna silaturahmi ataupun silaturahim. Kalau silaturahim itu terhubung dengan keluarganya, ayah, ibu, kakak, adik. Kalau sedangkan yang silaturahmi itu kita terhubung dengan teman kerabat, guru, ya, ataupun tetangga. Jadi maknanya itu sama, hanya saja beda secara harfiah. Ada beberapa faedah-faedah di sini, ada 5. Yang pertama adalah sebagai bentuk konsekuensi kita, pendirian kita, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai orang yang beriman kepada Allah, maka kita perlu bersilaturahim kepada sesama muslim. Orang yang bersilaturahim itu, maka perlunya kita menjaga lisan ataupun diam. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik dan diam. Lalu ada lagi faedah yang kedua, yaitu orang yang bersilaturahim, maka kita akan dapat memperoleh rezeki yang halal, yang berkah dan panjang umur. Rasulullah SAW bersabda yang di dalam hadis yang khotib bacakan, "Man ahabba ayyubsato fi rizqihi." Barang siapa yang ingin memperoleh rezeki yang halal, yang berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan barang siapa yang ingin memperoleh panjang umur, maka hendaklah bersilaturahim. Kemudian yang ketiga, yaitu orang yang bersilaturahim terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda, "Innar rahimah sajanatun minallahir rahman." Sesungguhnya kata rahim itu berasal dari kata Allahu ar-Rahman. Maka qallallahu Rabbu azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man wasolaki wasoltuhu." Barang siapa yang ingin menyambung silaturahim, maka aku akan menyambungkan talinya, tali silaturahim. Lalu sebaliknya, waman qata'aki qata'tuhu. Barang siapa yang memutuskan tali silaturahim, maka aku akan memutuskannya. Kemudian yang ketiga, kemudian yang keempat, yaitu orang yang bersilaturahim, maka ia insya Allah akan mendapatkan jaminannya masuk surga dan terhindar dari api neraka. Orang yang memutuskan tali silaturahim, maka dia tidak akan memperoleh masuk surga. La yadkhulul jannata qati'in rahim. Tidak akan masuk surga bagi orang yang memutus tali silaturahim. Kemudian yang kelima, yaitu sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imannya teguh, ya, mempunyai keimanan yang konsisten. Kemudian dia mendapatkan rezeki yang halal dan panjang umur, kemudian terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu terhindar dari api neraka, karena disitulah dia termasuk orang yang awabin, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Ar-Ra'd
ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Yang artinya adalah orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, mereka takut kepada Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala, dan mereka takut kepada hisab yang buruk. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ada suatu kisahnya menurut Syekh Ibnu Hajar rahimahullah. Penjelasannya begini. Ada seseorang yang kaya raya. Sebelum beliau berangkat ibadah haji, beliau mau titipin uang kepada orang yang biasanya amanah, nitipin uang 10.000 dinar. Nitipin uang 10.000 dinar. Setelah itu, ketika si orang kaya sudah menunaikan ibadah haji, mau ke rumah orang tersebut yang diberi amanah, ternyata orang tersebut meninggal dunia. Maka akhirnya si kaya raya itu kebingungan, di manakah uang itu? Di manakah uang yang aku titipkan pada orang tersebut? Mau bertanya kepada ahli waris, tetapi tiada satupun ahli waris mengetahui tentang perihal uang titipan tersebut. Maka si orang kaya, dia mau pergi ke Mekah dan menemui seorang alim. Nah, maka dari itulah bertemulah si kaya itu dengan seorang alim itu. Wahai Ustaz, sesungguhnya aku beberapa waktu yang lalu pernah titipin uangku ke orang yang diberi amanah. Maka saya bingung, di manakah uang yang aku titipkan pada orang tersebut, sedangkan orang yang diberi amanah itu sudah meninggal. Maka si orang alim, beliau memerintahkan kepada si kaya raya itu, cobalah wahai saudaraku pergi ke sumur Zamzam. Nah, setelah itu si kaya raya pergi ke sumur Zamzam. Nah, si kaya raya memanggil sama orang yang ada di dalam sumur itu, wahai fulan. Namun tidak ada satupun yang menjawabnya. Sudah sebanyak 3 kali, tetapi hasilnya masih sama saja. Maka si kaya raya kembali menemui si orang alim tersebut. Wahai Ustaz, sesungguhnya aku sudah berusaha memanggil orang yang ada di dalam sumur itu, tetapi tidak ada satupun yang menjawab darinya. Maka si alim berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya aku khawatir dia termasuk ahli neraka. Maka si alim tersebut memerintahkan kepada si kaya, ya kembali lagi memerintahkan kepada si kaya, yaitu pergilah ke Yaman dan temuilah sumur Burhut itu. Karena sumur Burhut itu merupakan mulutnya api neraka. Dan akhirnya si kaya raya tersebut pergi ke Yaman dan lalu bertemulah temulah sumur Burhut itu. Kemudian si kaya raya kembali memanggil, wahai fulan. Nah, ternyata
nyaut itu orang yang ada di dalam sumur itu. Ternyata orang yang ada di dalam sumur itu, hadirin yang dimuliakan Allah, adalah orang yang biasa diberi amanah itu. Wahai fulan, di manakah uang yang aku titipkan kepada engkau? Maka orang yang ada di dalam sumur itu menjawab, wahai saudaraku yang kaya raya, uangmu ada di sini, ada di rumahku. Kalau kamu mau menemukan uangmu 10 dinar, maka temuilah anak-anakku. Lalu si kaya raya bertanya, wahai saudaraku yang dermawan, sesungguhnya engkau ini orang yang baik, engkau orang yang biasa diberi amanah, orang yang percaya. Lalu si orang dermawan itu yang ada di dalam sumur itu, wahai saudaraku, wahai fulan, sesungguhnya aku mempunyai saudara yang fakir, mempunyai saudariku yang perempuan yang fakir, tetapi aku tidak sempat bertemu dengannya, sehingga aku sudah wafat dan aku masuk neraka, dan hingga aku merasakan siksaan yang amat pedih. Maka dari itu, wahai saudaraku yang kaya raya, temuilah saudariku yang fakir dan mintalah maaf darinya. Maka akhirnya si kaya raya itu pergi ke rumah ahli waris temannya itu. Di manakah uang titipan? Di manakah uang yang aku titipkan pada ayahnya dari anak-anak itu? Ternyata uang itu masih utuh. Kemudian si kaya raya bertanya lagi, di manakah bibi-bibi mereka, bibi-bibi dari anak-anak itu? Maka si kaya raya itulah sudah dapat alamatnya dan bisa bertemu dengan anak-anaknya. Maka dia sudah tahu alamatnya, dan akhirnya si kaya raya itu ke rumahnya si saudari perempuan itu, bertemu kemudian, dan juga menceritakan kisahnya yang telah terjadi. Dan akhirnya si saudari perempuannya itu menangis, dan akhirnya saudari perempuan meminta maaf kepada saudaranya yang dermawan itu, yang sempat putus tadi silaturahmi karena tidak sempat bertemu dengan mereka. Inilah di sini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajarannya di sini adalah walaupun dalam keadaan apapun, ketika kita mempunyai kesibukan masing-masing, maka kita tetap bersilaturahmi. Walaupun dia teman kita, saudara kita yang dulunya pernah jahatin kita tetap bersilaturahmi, karena selama ini dia tidak jahatin kita selama-lamanya. Pasti kedepannya dia akan menjadi orang yang baik dan tulus kepada kita. Begitu. Apalagi di sekarang ini di tengah pandemi, walaupun kita masih belum sempat bertemu dengan mereka secara langsung, bisa juga kita bersilaturahim pada mereka secara daring, bisa juga dari video call WhatsApp, Google Meet maupun Zoom dan lain sebagainya. Tetapi untuk tahun ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala
memberikan kesempatan kepada kita untuk bersilaturahmi kepada saudara kita, orang tua kita, anak kita, saudara-saudara kita, kakak adik kita secara langsung. Ya, kita tetap menjalankan protokol kesehatan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala silaturahmi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Silaturahim ini kita akan mewujudkan kecintaan kita terhadap sesama muslim. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Imam Tirmidzi. Tidaklah sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya sesama muslim sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ini saja dulu yang saya sampaikan, yang khatib sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga kita diberi kesehatan dan panjang umur dan diberi rezeki yang halal thayyibah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudallahi ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Faya ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu ala al-ba'dil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wa wa yaqdi al hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم لي ولكم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة